Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi kita semua. Sugeng dalu, sugeng pinanjen malih kaliyan kawula wonten channel Gantem Arem. Ing dalu menika kula badhe damel konten ingkang wonten hubunganipun kalih makhluk gaib atau bisa disebut saudara kita di alam lain. Nyun sewu mbok bilih suara kendaraan ganggu konten menika lan bahasanipun campuran. Gandengan kalih konten menika ingkang badhe kula jelasaken babagan tanda-tanda kita atau diri kita ada kodam atau ada jin yang mengikuti kita atau yang masuk ke dalam raga kita. Nah, kenapa hal ini perlu diketahui? Yang pertama, ada beberapa efek yang kurang enak atau bisa dikatakan diperjelas negatif jika kita diikuti kodam atau di dalam tubuh kita ada jin atau kodam. Salah satunya adalah bisa ngefek ke orang-orang di sekitar kita dan tambah asik karo rokokan ya guys. Nah, beberapa tanda yang akan saya sampaikan merupakan pengalaman saya, dan mohon maaf jika pengalaman saya ini mungkin ada yang berbeda dengan pengalaman sedulur yang di luar sana. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan bermaksud pamer, namun ini hanya sebuah konten. Ada positifnya monggo diambil pelajarannya, dan akan ada negatifnya saya mohon maaf, karena ada beberapa hal yang mendukung saya untuk menyampaikan hal ini. Selain sebagai hiburan, juga bisa membantu sedulur semuanya mengenali apakah dalam dirinya ada kodam atau jin yang sengaja atau tidak masuk ke dalam raga kita. Salah satunya yaitu pada waktu sore hari. Tanda yang pertama, pada waktu sore hari menjelang maghrib atau basa Jawane surup, itu akan ada hawa yang tidak enak atau tidak nyaman atau merinding-merinding begitu ya. Biasanya ada semacam perasaan yang gak karu-karuan. Kemudian tanda yang kedua, kita menjadi lebih sensitif dari biasanya, mudah marah, mudah tersinggung, tidak seperti biasanya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ada perbedaan pada nafas atau detak jantung kita. Tanpa sebab, tanpa ada masalah tertentu, tiba-tiba jantung kita berdetak sangat kencang, nafas agak sesak. Terus yang umum sekali di tengkuk sini pasti merinding, atau di tangan, lengan, dan kaki. Kemudian yang keempat, kita tidak bisa fokus. Jika kita melakukan satu pekerjaan, kita sulit sekali untuk fokus. Kayak blank.
atau misalnya kita mau ngambil suatu barang, kita itu nggak bisa fokus, langsung apa ya, kayak lupa gimana gitu. Dan yang tanda yang kelima, kita selalu gelisah, sulit tidur tanpa ada suatu sebab khusus. Ini berbeda dengan insomnia loh ya. Kalau ada insomnia itu terdeteksi secara medis, dan ini beda dengan insomnia. Nah, dari kelima tanda-tanda tadi itu yang pernah saya alami, dan dari pengalaman itu ternyata memang benar-benar ada, maksudnya memang itu terjadi, dan awalnya saya nggak percaya bahwa saya diikuti, saya diganggu. Kemudian saya akan sedikit berbagi tips ya, bagaimana cara kita menetralkan jika diri kita ada kodam atau jin yang masuk ke tubuh kita. Yang pertama dengan cara secara agama Islam. Mohon maaf bagi yang beragama lain, itu sudah banyak orang yang menyampaikan bahwa dengan meru'yah diri, bahasanya dalam tata cara Islam, yaitu bisa dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Anas, Al-Fatihah, dan ayat kursi, atau bisa 3 saja atau 4 surat sekalian juga lebih bagus. Dan tata caranya seperti biasa, sholat dulu, kemudian zikir, kemudian baca keempat surat tersebut dengan tangan seperti ini, kemudian ditiupkan ke tangan. Setelah selesai semuanya membaca surat, bisa 1 kali 1 kali, atau 3 kali 3 kali, atau 7 kali 7 kali, tergantung keikhlasan kita. Kemudian setelah selesai kita usapkan mulai dari muka begini, tangan, seluruh tubuh sampai kaki. Nah, kemudian bisa ditunggu beberapa saat. Kalau dirasa perlu diulang, bisa diulang sampai 3 kali. Kemudian kita tidur dan jangan lupa berdoa. Dan untuk secara Jawa, coro Jawa itu juga ada, dan caranya lebih simpel. Secara gerakan, secara teori lebih simpel, tapi lebih sulit secara rasa. Kalau coro Jawa, kita adus kramas, kemudian meditasi secara simpelnya yaitu memusatkan rasa dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam meditasi kita hanya fokus pada satu, yaitu Allah. Dan oh ya, ada yang lupa, sebelum meditasi kita berdoa dulu. Berdoa dengan bahasa Jawa saja juga nggak apa-apa. Kalau saya doanya cukup mudah dan tidak melupakan dari agama Islam juga sebenarnya, tapi ini dengan tata cara Jawa. Kalau saya biasanya syahadat 1 kali, sholawat 7 kali, bismillah, syahadat 1 kali, sholawat 7 kali. Kemudian doanya gini, Duh Gusti Allah, kalau nyuwun datang panjenengan perlindungan lan tombo ageng
diri pribadi kula sedaya unsur negatif ingkang asali saking tanah balik teng tanah, ingkang asali saking angin balik teng angin, ingkang asali saking banyu balik teng banyu, ingkang asali saking geni balik teng geni. Jadi 4 unsur. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita meditasi sampai dalam meditasi kita merasa kita udah benar-benar manunggal dengan Gusti. Nah, dengan meditasi itu dengan sendirinya semua unsur negatif itu akan keluar. Kalau udah yang pernah meditasi pasti bisa merasakan tubuhnya akan semakin ringan, semakin sehat. Dan biasanya tanda-tanda keluarnya itu kalau dalam meditasi bisa kita itu seperti bergetar-getar gitu. Bisa juga kita seolah-olah seperti berontak. Tapi nggak usah takut, kita pada saat itu kita manunggal, kita yakin bahwa kita dilindungi Allah dan jangan takut. Kalau ragu, kalau takut dalam meditasi itu perlu didampingi teman, nggak apa-apa. Dan untuk kedua tata cara itu kembali ke pribadi Anda masing-masing, mana yang mau dipilih. Insya Allah semuanya tidak melanggar syariat walaupun dengan tata cara Jawa. Nah, pada pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Untuk lain kali saya mungkin akan menjelaskan tentang beberapa hal yang lain seperti kesurupan dan dengan cara mengatasinya dan berbagai konten-konten yang lain yang berdasarkan pengalaman saya. Dan mohon maaf sekali, sebenarnya ini bukan tutorial ya, hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi kalau Anda semuanya tidak yakin, jangan ditirukan yang cara meditasi tadi loh. Itu kadang-kadang ada yang kurang memahami. Jadi kalau yang secara berdoa tadi monggo bisa ditirukan itu tanpa ada resiko. Tapi kalau biasanya kalau yang melalui meditasi itu meditasinya belum memahami betul, jadi kadang-kadang malah bisa hilang kesadaran, lupa diri. Dalam arti dalam meditasi dia ternyata tidak bisa fokus kepada satu titik yaitu Allah. Nah, itu malah ada cenderung ada sedikit resiko. Jadi untuk yang meditasi itu meskipun cara itu lebih simpel, tapi itu ada sedikit risiko bagi yang belum berpengalaman sama sekali. Jadi yang lebih efektif, lebih aman ya dengan secara agama Islam tadi ya, membaca 4 surat kemudian Yusuf tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Dan ada kurang lebih saya mohon maaf. Semua hanyalah sekedar mengisi waktu luang untuk hiburan. Syukur-syukur ada yang bermanfaat. Kemudian coro Jawane ya kumsu lek melu udu. Jadi sedikit pengalaman saya bagi untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.